Kita udah bikin registernya, sekarang kita coba bikin loginnya ya. Kita bikin loginnya, kurang lebih sama. Di sini kita ketikin login, index.php. Kosong ya, karena kita belum bikin filenya. Di VS Code-nya kita pindah ke file index.php. Sama kayak tadi, kita bikin HTML-nya dulu, kita ubah title-nya jadi login. Website. Ini ya. Terus kita pastein lagi nih, si bootstrap yang tadi kita copy. Ngambil aja dari register.php, terus kita pindahin ke atas title, si script bootstrap-nya. Itu ya. Kalau udah, kita lanjut bikin form-nya, sama kita bikin kelas container, terus kita bikin dalamnya ada kelas row, di dalamnya itu kita bikin kelas call md6, di dalamnya kita bikin kelas, kita bikin form, bener ya, kelas card, di dalamnya card header, di dalam card header kita bikin pakai H2, kelasnya card title, isinya login, gitu. Ya. Terus di luar card header, kita bikin kelas card body, div kelas card body, yang mana isinya itu adalah form login ya. Form, actionnya kosongin, metodenya post gini ya. Terus di dalamnya kita bikin div form group, dalamnya ada label username, di bawah label kita tambahin input type text, name-nya username, ID-nya username juga. Serta kita tambahin kelas si bootstrap-nya, yaitu kelas form control. Ini ya. Di bawah form group yang username, kita bikin lagi nih, form group untuk si password. Labelnya for password, isi labelnya password, terus kita bikin input type-nya password, name-nya password, ID password, terus kita tambahin kelas bootstrap-nya, form control gini ya. Nah, kalau udah, kita bikin tombolnya, button, type submit, terus kelasnya btn sukses. Jadi kalau mau warna hijau, btn sukses. Kita masukin login di sini. Save, refresh. Oh, ini kurang ke tengah lagi. Kontainernya kita tambahin mt5, di row-nya kita tambahin justify strip content center. Save, refresh. Oh, loginnya juga ya, tombolnya kita tambahin mt2. Save, refresh. Oke. Nah, di sini gue mau nambahin di atas login, itu kita bikin kayak link, silahkan daftar gitu ya. Ref-nya register.php, isinya registrasi. Kita save, refresh, kayak gini ya. Tapi ini kita pengen ke bawahin. Di A-nya itu kita tambahin kelas dblock gini ya. Biar dia ke bawah. Di registrasi. Kayak gitu. Jadi ketika diklik, muncul ke registrasi. Oh, di registrasinya, di registernya kita tambahin juga di sini ref-nya index.php, kelasnya sama dblock,
tapi isinya silahkan login atau login aja. Refresh. Nah, di sini ada login. Jadi dia untuk saling diarahkan. Gitu ya. Loginnya udah bikin formnya. Sekarang kita tambahin codingan PHP-nya. Sama kayak register, kalau kita ingin koneksi database, kita perlu include si file config-nya. Include config.php. Oke, kalau udah, di bawah formnya, kita bikin tag PHP. Tutup. Di dalamnya sama. Oh, tombol buttonnya kita tambahin dulu name login. Tuh ya. Terus di sini kita bisa cek si user ngeklik tombol login atau enggak. Hit $post login. Ini. Sama kayak tadi, kita tangkap username ya. $post username. Lalu kita tangkap passwordnya. Password. Habis itu kita coba ambil si data dari user. Jadi kita mau ngecek nih, yang di-input di halaman login itu ada nggak di table user gitu ya. Jadi query-nya di sini, statement-nya adalah password, SQL $count prepare, ini ya, select all from user, where username-nya sama dengan tanda tanya. Jadi kita cari dulu yang username-nya sesuai dengan di database. SQL bind param, ini ya, karena kita pakai tanda tanya nih parameternya. Tipenya S, cukup 1 karena tanda tanyanya 1, isinya username aja. Di bawahnya itu kita execute, SQL execute, ini ya. Terus kita ambil ke dalam variabel result, SQL get result. Oke, kalau dia ada, misalnya if result page masuk, gitu ya. Kita bikin di variabel if-nya. Di dalamnya kita bikin row result page asok, gini ya. Passwordnya kita cek lagi nih. Passwordnya kita cek. Password verify. Jadi apa yang di input user sama yang ada di database. If passwordnya sesuai antara yang di input user sama yang ada di database, kita bikin header location dashboard.php. Jadi kita arahin ke dashboard.php. Tapi kalau salah, kita echo div, ini ya, kelasnya alert danger dari bootstrap-nya, username dan password tidak sesuai. Oke. Oh ya, di bawah sini nih, di if yang page asok ini, kita tambahin juga else-nya. Sama kita echo lagi aja div /div ini ya. Kelasnya alert danger, username dan password tidak sesuai. Oke. Kita coba ya. Kita balik lagi ke Chrome-nya, kita refresh.
kita masukin admin 123. Login, kita diarahin ke dashboard.php. Tapi kalau misalnya kita salahin, misalnya passwordnya ngasal, login. Username dan password tidak sesuai. Tapi kalau kita bikin yang benar ya, kita klik lagi login, kita masuk ke dashboard. Kayak gitu. Di sini kita udah buat dashboard, kita udah bikin masuk ke dashboard maksudnya. Tapi masalahnya kita belum nyimpen sessionnya. Jadi ketika kita balik ke login, itu belum diarahin ke dashboard lagi, padahal kita udah login gitu ya. Terus kita juga masih bisa buka dashboard.php tanpa belum login. Gitu ya. Kita balik lagi ke register, ke index di sini. Di bawah include, kita tambahin session start. Ini ya. Terus, ketika sukses, ketika login, kita bikin session di bawah header, sebelum header. Kita bikin session login gini ya. True. Oke. Terus, kita cek lagi di atasnya, balik lagi. If is set $session login, terus di luarnya, dan session login, itu sama dengan true, ya kan? Jadi, jika is set ada session login, maksudnya, terus dan ada session login yang nilainya true. Di sini kan kita kasih set true ya. Jadi kalau dia udah login, langsung aja arahin dia ke dashboard. Ya, kayak di pertemuan sebelumnya. Oke. Terus di dashboardnya, kita bikin dulu HTML-nya. Ya. Dashboard. Terus kita copyin lagi si JavaScript dan CSS Bootstrap. Di atas title kita copy, ya, kita paste. Udah kita bikin di atasnya kontainer lagi. Di bawahnya kita bikin tombol. Kita bikin tombol kayak yang udah jadi ini. Ada master kelas, master mahasiswa sama logout, terus di atasnya ada selamat datang admin gitu ya. Oke, kita balik lagi ke index.php. Di sini kita bikin session yang login. Name gitu ya. Adalah role username. Jadi kita mau nangkep nama si yang login ya dari database. Oke ya. Di dashboard kita bikin A1 selamat datang. Terus di sini PHP. Terus tutupnya ini ya. Echo session name. Oke, selamat datang misalnya admin gitu ya. Tapi sebelum kita pakai session di sini, sebelum kita akses sessionnya, kita harus memulai si sessionnya. Jadi kita ketikin di paling atas session startnya. Di dalam tag PHP-nya kita tambahin session start. Session name-nya gitu ya. Terus di bawah H1 kita bikin ahref. Kita bikin logout.php gini ya. Kelasnya btn danger. Kita
bikin logout. Save. Kita refresh. Undefine array key name. Oh, karena kita belum login yang terbarunya. Oke. Di indeksnya, kita bikin admin 123, kita klik login. Nah, di sini udah muncul, selamat datang admin. Jadi gede banget ya. Kayaknya bukan pakai H1. Di dashboardnya kita ganti jadi H2. Tutupnya juga jadi H2 gini ya. Terus kontainer ya, kita tambahin margin top 5. Gini. Selamat datang admin. Kita buka index.php, langsung diarahin ke dashboard. Terus, di dashboardnya, kalau dia belum login, terus mau akses dashboard, itu kita arahin dia ke halaman login. Di sini if empty, gitu ya. Kalau dia kosong, nggak ada login ya, loginnya, atau dia ada, tapi nilainya false. Nilainya false gini. Itu kita arahin dia ke index.php. Ya. Kita refresh. Oh ya, kita udah login soalnya ya. Coba kita lanjutin si logout-nya dulu. Kita pindah ke file logout.php di sini. Kita bikin tag php, terus session start sebelum menggunakan session. Terus kita session destroy. Terus kita alihin dia ke login ya, index.php. Oke, kita save, refresh, klik logout. Nah, dia udah masuk ke login. Kita akses lagi dashboardnya, dia nggak mau, dia langsung diarahin ke index. Itu ya. Oke, sekarang kita login. Admin 123, login. Selamat datang admin.